Dan bagaimana perkembangan terkini di Polda Metro Jaya? Kita sudah terhubung dengan Yunia Harsari. Selamat siang Yunia, apakah sudah ada keterangan lebih lanjut terkait kapan waktu pemanggilan Firly sebagai tersangka, mengingat banyak pihak yang mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan menahan Firly? Selamat siang, Gema. Kami baru saja mendapatkan informasi dari Wadir Tipikor Barreskrim Polri yang mengkonfirmasi bahwa hari ini penyidik akan fokus untuk menyelesaikan administrasi penyidikan terlebih dahulu terkait dengan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik. Ini baru akan dibahas pada siang hari nanti. Tadi kami sudah mengkonfirmasi bahwa pembahasan ini akan dilakukan bersama-sama begitu antara penyidik dari Barreskrim Polri dan juga penyidik dari Polda Metro Jaya. Namun memang Kombes Arif Adi Harsa sendiri tidak menyebutkan seperti itu di mana lokasi pembahasan terkait dengan tindak lanjut dari hasil konferensi pers dan juga penetapan tersangka Firly Bahuri ini akan dilakukan seperti itu. Namun memang penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri atas kasus pemerasan yang dilakukan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo ini memang sudah diyakini penyidik untuk bisa naik dari statusnya yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi naik sebagai tersangka karena memang secara hukum memang hanya dibutuhkan 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status dari saksi ke tersangka seperti itu. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak sebelumnya dalam konferensi pers pada malam hari tadi, memang disampaikan sudah ada 3 barang bukti yang sudah diamankan begitu oleh penyidik Polda Metro Jaya dan juga sudah digunakan begitu, sudah diklarifikasi, di cross check ulang melalui gelar perkara yang sudah dilakukan sebelumnya, yakni ada 3 barang bukti. Yang pertama ini adalah dokumen penukaran falas dalam pecahan US dollar dan juga Singapura dolar seperti itu dengan nilai total 7,4 miliar rupiah. Lalu kemudian ada salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan juga berita acara penitipan temuan barang bukti dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada saat itu. Dan di dalamnya ini ada lembar disposisi pimpinan KPK dan juga dari penyidik Polda Metro Jaya ini juga menyita pakaian, sepatu maupun pin yang digunakan oleh saksi Syahrul Yassin Limpo saat pertemuan dengan Firly Bahuri yang juga sudah diakui seperti itu pertemuan tersebut terjadi di salah satu gor di kawasan Jakarta. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Firly Bahuri ini terancam pasal berlapis begitu, yakni pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor junto pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Dan langkah dari pihak penyidik gabungan yakni dari Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri ini mendapatkan apresiasi setidaknya dari Koordinator Maki Boyamin Saiman yang mengapresiasi keberanian dari para penyidik untuk menaikkan status Firly dari saksi menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan kemudian mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga menyarankan agar Ketua KPK ini mundur dari jabatannya karena apa yang terjadi saat ini nantinya hanya akan menjadi beban bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang akan dilakukan oleh pihak penyidik baik itu dari Barreskrim dan juga Polda Metro Jaya hari ini yang akan merampungkan administrasi penyidikan ini sepertinya memang berkesinambungan begitu Gema dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebut pihaknya masih menunggu laporan begitulah pemberitahuan dari Polri atas kasus ini, penaikan status Firly Bahuri sebagai tersangka, lalu kemudian nantinya ini akan diproses secara perundang-undangan yang berlaku. Sementara demikian, Gema, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.